Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billah. Mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak-bapak jamaah dan ibu jamaah zuhur, pada kali ini akan kami sampaikan tentang mukjizat Nabi Muhammad. Para rasul itu mendapatkan mukjizat, yaitu suatu yang menunjukkan bukti bahwa dia adalah utusan Allah. Diberikan suatu yang bisa melemahkan, orang tidak bisa berusaha untuk menandingi. Baik mukjizat Nabi Nuh dengan banjir bandang 40 hari 40 malam sehingga gunung pun tenggelam. Mukjizat Nabi Soleh, unta yang keluar dari batu. Mukjizat Nabi Musa yang terkenal dengan tongkatnya. Tetapi tongkat itu walaupun masih ada, tidak mungkin untuk membelah laut lagi, karena hanya dipegang oleh Rasul yang Pada zaman Nabi Musa, waktu itu masyarakat baru rame-ramenya sihir. Maka Allah memberikan Nabi Musa tongkat yang berubah menjadi ular, yang akhirnya tukang sihir bisa dikalahkan. Dan justru tukang sihir kemudian menjadi beriman. Mukjizat Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Tapi mukjizat Nabi Muhammad yang pertama yang hebat itu adalah di saat itu orang baru hebat-hebatnya bersyair, menyusun puisi dan sebagainya, sehingga dilombakan yang paling bagus dipasang di Ka'bah. Maka Allah memberikan mukjizat yang teristimewa, yang mukjizat itu abadi sampai akhir zaman. Kalau mukjizatnya para rasul sebelumnya itu hanya pada masanya, setelah beliau wafat ya sudah. Tapi mukjizat Nabi Muhammad nanti sampai ila yaumil qiyamah. Dzalikal kitabu la raiba fih. Inilah kitab Al-Qur'an yang tidak ada ragu-ragu lagi. Hudalil muttaqin, sebagai petunjuk orang yang bertakwa. Dan Al-Qur'an menantang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazalna fa'tu bi suratin min mithlihi wa usyahadakum. Jika kamu masih ragu-ragu terhadap Al-Quran, cobalah datangkan satu surat semisal Al-Quran, undanglah teman-temanmu, bala-balamu jika kamu benar. Dan ternyata tidak mungkin mereka bisa. Akan fa'ilam taf'alu walan taf'alu fatakun nar allati waqudha an-nas wal hijarah mu'itatil kafirin. Maka jika kamu tidak bisa berbuat untuk membuat semacam Al-Quran, dan tidak mungkin, jadi tidak mungkin kamu bisa, maka hendaklah kamu takut kepada siksa neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, disediakan mu'itatil kafirin, disediakan pada orang-orang kafir. Dan Al-Quran dijaga. Inna nahnu nazzalna Qur'an inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun.
Kamilah yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad dan kamilah yang menjaganya, memeliharanya. Jadi Al-Quran menjadi petunjuk kita sekalian untuk keselamatan dunia dan akhirat. Dan keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat, umatnya yang membaca satu huruf dapat pahala 10. Baca alif lam mim itu alif sendiri, lam sendiri, kita yakin bahwa Allah akan memberikan pahala 30. Panjenengan maca surat Al-Fatihah, surat-surat yang panjenengan hafalkan, dibaca dengan benar, maka Allah memberikan balasan. Dan kalau bacaan itu dibaca dalam sholat, dan itu kita dapat 50. Kalau di luar sholat seperti sekarang ini kita baca itu 25 per huruf kalau suci. Tapi kalau pas hendak wudu itu 10. Jadi panjenengan pas wudu niku pas sambil nunggu nunggu jamaah maca kulhu ping pira yang panjenengan apali, kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Berapa huruf itu? Kalau panjenengan suci itu per huruf 25. Kita lakukan karena Allah, bukan karena semata-mata untuk pahalanya itu, tapi memang yakin karena Nabi ngendika ngaten. Alif lam mim itu saja 30. Nah, nanti jenengan apal apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sambil menunggu qomat ini. Ini salah satu mukjizat yang insyaallah abadi. Yang kedua, mukjizat Nabi adalah batu dan pohon-pohonnya selalu mengucapkan salam kepada Nabi. Waktu Nabi belum jadi Rasul, masih umur 12 tahun, waktu berangkat diajak oleh pamannya Abu Thalib akan menuju Syam, sudah dilatih untuk berdagang. Maka sampai di suatu tempat pendeta Bukhairah melihat dari jauh kok ada orang kok berjalan kok dinaungi awan. Bukhairah kaget iki, wah ini pasti ada sesuatu. Setelah Abu Thalib sampai di sana melihat anak muda tadi yang umur 12 tahun, melihat wajahnya, ciri-cirinya dalam perjalanan jarak jauh sudah dilihat, maka tanya, ini siapa ini? Ini anak saya. Oh tidak, bukan anak kamu sih, bukan, kamu bohong. Ini adalah anak bapak kakak saya, dia sudah meninggal. Nah, maka Bukhairah, oh benar iki calon Nabi. Oleh karena itu jangan diteruskan. Nanti kalau sampai anakku ini Muhammad ini sampai berangkat ke Syam, masih dibunuh oleh orang Yahudi. Jadi di jalan dan pohon-pohon itu kan melindungi Nabi di samping awan itu juga mukjizat. Kemudian mukjizat itu membelah bulan. Orang-orang kafir Quraisy kan, Muhammad, Nabi tenan. Wah, seperti Nabi yang dulu-dulu, mukjizatnya bisa dilihat oleh umatnya. Di situ Nabi kemudian mohon pada Allah dan kemudian diizinkan dengan tujuan ini, lihat bulan, saya belah, wasyaqqal qamar, maka terbelah bulan. Dari Nganjur sampai ini, padahal bulan kan jaraknya berapa? Nah, ini termasuk mukjizat yang dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi sebagaimana mukjizat Nabi Musa ya dilihat pada waktu itu oleh orang-orang Mesir, ya sudah itu tidak dilihat lagi. Ya semua saat itu saja. Demikian pula waktu Nabi Muhammad untuk memperlihatkan, ditantang oleh umatnya, kalau kamu betul Nabi, coba mukjizatmu apa?
Ternyata ditunjukkan dengan izin Allah dia bisa membelah bulan. Kemudian pas purnama, kemudian dengan telunjuk Nabi terbelahlah bulan itu. Kemudian yang terkenal lagi adalah mukjizat Nabi adalah Isra Mi'raj, perjalanan dari Mekah. Subhanalladzi asra jadi perjalanan Nabi dari Laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di sekelilingnya itu tanah-tanah atau negara yang diberkahi Allah. Perjalanan biasa waktu itu 1 bulan. Itu dalam 1 malam sudah, belum lagi dengan Mi'rajnya. Allah Maha Kuasa menciptakan langit bumi seisinya dengan segala macam makhluk, apalagi menjalankan hambanya ini, itu termasuk mukjizat Nabi yang kita bersyukur dengan mukjizat Isra Mi'raj itu kita mendapatkan hasil, yaitu dengan ibadah sholat 5 waktu. Aqimis sholata li dzikri innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi yang keempat ya, tadi membelah bulan, kemudian membutakan prajurit-prajurit yang mengepung Nabi. Waktu Nabi diperintahkan hijrah bersama Abu Bakar, kemudian orang Quraisy bermusyawarah bagaimana Muhammad dibunuh ini. Maka supaya tidak dituntut, karena dituntut oleh suku yang terkenal yang memimpin Mekah yaitu Abdul Muthalib, kemudian Abu Thalib dan seterusnya, maka mereka mengambil masing-masing suku mengirim tokoh-tokohnya, jago-jago Al-Gojo, kemudian mengepung rumah Nabi. Di situ kemudian ada Abu Thalib, Ali, Sayyidina Ali. Ali, kamu tidurlah di tempat tidurku. Kemudian Nabi keluar, padahal dikepung dengan senjata lengkap. Maka dengan izin Allah, akhirnya orang-orang yang dijaga di luar tadi menjadi buta, tidak bisa melihat. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Dan dijadikan di depannya dinding sekat, di belakang sekat, dan kemudian fa aghshaynahum, ditutup matanya, fa hum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Padahal menjaga dengan kuat, tapi ternyata diburi oleh Nabi. Kemudian Nabi bisa meninggalkan, kemudian mampir tempatnya Abu Bakar, dan kemudian pergi bukan ke utara ke arah Madinah, tapi justru ke selatan ke Gua Sur. Kalau di Gua Hira saya sudah 2 kali ke sana, tapi kalau di Sur tidak berani. Jadi kalau di Gua Hira tahun 88 itu saya ke sana, tapi jalannya masih kerek. Sekarang sudah mulai diberi trap-trap ini. Jadi Gua Hira itu ternyata tidak seperti gambaran saya dulu. Gua itu ya luas itu, tapi ternyata guanya cuma cukup untuk 2 orang. Ya, kita memanfaatkan kesempatan untuk bisa di Gua Hira sana. Jadi itu mukjizat Nabi, bisa orang-orang yang ngepung akhirnya mereka tertutup, membutakan penglihatan. Kemudian Nabi diberi keistimewaan, dibantu para malaikat dalam peperangan. Jadi sebulan sebelum berangkat perang itu musuh sudah takut, jadi sudah gentar. Iki ada bandingan
perang dengan dipimpin oleh Muhammad Rasulullah. Maka musuh itu sudah gentar, Pak. Sebulan sebelumnya sudah gentar. Jadi kemudian juga waktu perang Khandaq, orang kafir Quraisy dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani, dengan beberapa orang musyrik kumpul bergabung untuk mengepung Madinah. Tapi sebelum ada berita itu, kemudian Nabi disarankan usul oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah sahabat yang datang dari Persia. Dia dari Persia mendengar ada seorang Nabi, kemudian dia berusaha untuk bisa ketemu dan akhirnya dia masuk Islam dan akhirnya justru pikirannya cerdas. Dan ternyata mengusulkan karena senjata kendaraan yang paling hebat cuma kuda. Bagaimana kuda itu melompat tidak bisa jadi. Maka diusulkan supaya buat parit keliling kota Madinah. Paritnya itu seluas yang tidak mungkin kuda itu bisa melampaui. Yang waktu itulah kemudian ada peristiwa yang sangat istimewa. Waktu ada batu yang tidak bisa dipecah oleh para sahabat, kemudian Nabi minjam kampaknya dan dipecah batu itu, dan situlah kemudian Nabi meramalkan waktu mecah batu itu nampak istana Romawi. Kemudian Nabi berkata, besok kamu akan bisa mengalahkan Romawi. Kemudian mecah lagi nampak istana Persia, dan ternyata akhirnya besok para sahabat dan bisa menaklukkan Romawi dan Persia. Sebagaimana Al-Fatih kemudian menjadi menguasai Andalusia. Jadi ini di waktu sudah dikepung wakul boyo mangap istilahnya. Kemudian di saat itu kemudian Allah mengirimkan angin kencang dan hujan. Otomatis kemahnya kabur Pak. Kemahnya kabur, kemudian konsumsinya yang masak juga tidak mungkin. Akhirnya pasukan Khandaq dari kafir Quraisy tadi dengan sekutu-sekutunya, karena itu disebut perang Ahzab, sekutu. Jadi namanya perang Khandaq karena ada parit, tapi dikatakan Ahzab karena musuhnya Nabi dari beberapa kelompok tadi. Itulah namanya perang. Dan Allah mengirimkan angin kencang itu sebagai mukjizat Nabi, dan akhirnya Allah memberikan kemenangan di saat perang Khandaq itu dan perang Uhud. Dan terakhir mukjizat Nabi adalah waktu istrinya digosipkan, difitnah kalau istrinya itu selingkuh. Jadi pernah kami ceritakan dulu waktu dalam peperangan biasanya salah satu istri Nabi itu menyertainya. Dua saat dalam selesai peperangan itu di tengah jalan biasanya kan istirahat. Siti Aisyah itu di dalam sekedup unta. Katanya itu kalungnya jatuh. Kemudian Aisyah turun karena gelap ya, tidak mengerti kalau Aisyah turun mencari itu. Kemudian terus berangkat saja. Ternyata Aisyah masih cari itu, dan dia kaget, untanya sudah jalan. Kemudian dia duduk saja. Dan biasanya dalam peperangan itu masih ada pasukan prajurit yang jaga atau belakangan. Mbok nanti kalau ada yang kececer dan sebagainya. Nah, betul kata pemuda menemukan itu, kemudian kendaraannya pemuda tadi disuruh naiki, ini benar yang nuntun. Nah, waktu nuntun sampai di Madinah, maka digosipkan bahwa Siti Aisyah selingkuh, sampai sakit dan sampai Nabi juga prihatin. Dan akhirnya Allah menurunkan ayat bahwa Aisyah adalah suci, tidak melakukan perbuatan yang serong. Demikianlah ada 10 mukjizat Nabi yang tadi: 1 Al-Quran, 2 batu pohon memberikan hormat dan salam kepada Nabi,
memberikan, tadi masih satu yang belum Pak, itu memberikan informasi umat-umat terdahulu. Jadi Al-Quran memberikan informasi tentang Nabi Nuh, Nabi Soleh dan sebagainya, berita Nabi. Kemudian yang ketiga tadi batu, yang keempat adalah membelah bulan, yang kelima Isra Mi'raj, 6 membutakan para prajurit, kemudian para malaikat membantu Nabi dalam peperangan dan menakutkan musuh sebulan sebelumnya, dan kemudian angin kencang waktu perang Khandaq, dan kemudian menyelamatkan Siti Aisyah, dan masih ada satu yaitu goncangnya Gunung Uhud. Itulah beberapa mukjizat Nabi yang langsung bisa dilihat oleh umatnya. Juga masih ada juga mukjizat yang lain di mana dari ujung jarinya bisa memancarkan air untuk bisa minum. Jadi dan itu semuanya disaksikan oleh para sahabat pada waktunya. Tapi mukjizat yang istimewa adalah Al-Quran nanti sampai akhir zaman, dan kita bisa menikmatinya, dan bahkan dari Al-Quran itulah satu-satunya menjadi petunjuk bagi umat Islam yang beriman, dan nanti akan mengantarkan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian sekitar tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.